Kesadaran tampil ketika mendapat pengalaman. Ya, jadi memang kita tuh sebenarnya diberikan pengalaman oleh Tuhan di dalam kehidupan ini. Kita adalah kesadaran yang kita akan bisa menyadari keberadaan kita ketika kita mendapatkan pengalaman. Ya, bisa dipahami ya teman-teman, yang mudah-mudahan ini gampang sebenarnya kan. Pengalaman memiliki syarat utama, yaitu keberadaan waktu. Ya. Kalau kita itu tidak diberikan waktu, maka pengalaman juga tidak akan bisa hadir. Karena syaratnya terjadinya sebuah pengalaman itu, terima kasih Kak Nugra. Syaratnya terjadi pengalaman itu karena adanya waktu, gitu ya. Jadi ini kita coba pahami bagaimana Tuhan itu menghadirkan kehidupan di diri kita, ya. Mudah-mudahan kalau kita paham ini secara utuh, ini akan bisa menjadi alasan kita untuk mau menerima. Ya, pikiran kita menjadi mengetahui secara utuh bahwa ini adalah sesuatu yang memang nggak bisa untuk di skip gitu loh, kita tolak, tapi harus kita jalani sebagaimana adanya. Ya, oke. Semua keberadaan berada di ruang kesadaran. Ya. Jadi kemarin-kemarin juga saya sempat jelaskan ya bahwa adanya kehidupan itu diwadahi oleh ruang kesadaran. Atau teman-teman pernah dengar tentang ruang kosong ya, seperti apa akun saya ini, ruang kosong. Ruang kosong adalah ruang kesadaran yang mewadahi gitu loh, mewadahi keberadaan. Ya, adanya sesuatu itu tidak mungkin tanpa kesadaran. Saya sering sampaikan kepada teman-teman, kalau misalkan teman-teman itu dalam kondisi kesadarannya off, yang sebenarnya nggak pernah off kesadaran itu, tapi anggaplah ketika kita tidur itu kesadarannya kan minimal gitu ya hadirnya, maka teman-teman itu bisa melihat banyak keberadaan, banyak peristiwa, banyak pengalaman, banyak apapun juga yang kemudian terlihat, terdengar, dan terasa itu mampu menjadi sebuah pengalaman di dalam kehidupan kita. Tapi begitu kita tidurnya lelap, maka pengalaman itu seperti hilang. Waktu juga seperti tidak hadir di situ. Kita merasa baru tidur, tiba-tiba sudah bangun lagi gitu loh. Ya. Jadi memang keberadaan ini yang diwadahi oleh waktu, di mana ini dihadirkan oleh yang namanya kesadaran. Ketika kesadarannya itu off, maka ini juga off gitu, ya. Kecuali kalau teman-teman ketika tidur, kemudian teman-teman mimpi, ya. Nah itu bisa dikatakan ada pengalaman baru, hasil melihat gambaran yang ada di dalam mimpi kita. Seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kak Sifaullah, waalaikumsalam. Oke, saya lanjutkan lagi. Tanpa kesadaran tidak ada keberadaan. Rahai juga Kak Din. Jadi sifat wujud atau artinya ada ya, yang dimiliki Allah memanifestasikan waktu dan juga space atau tempat gitu ya. Jadi karena Allah itu punya sifat wujud, salah satunya yang paling utama kan wujud gitu ya, maka kehidupan ini kemudian ditampilkan dalam bentuk ciptaan-ciptaannya yang mewujud di dalam ruang, dan itu menjadi pengalaman dengan diberikannya waktu di dalam kehidupan kita. Ya, kita coba bedah dulu tentang kehidupan ini supaya kita paham kenapa ini terjadi gitu loh. Supaya kita nggak bingung gitu loh ketika memang sudah memahami esensi terbentuknya kehidupan ini atau terciptanya kehidupan ini, kita tidak kemudian seperti terjebak hanya di dalam cerita tanpa memahami kenapa ini terjadi. Ya, ini yang perlu kita coba gali lebih dalam lagi. Oke, sifat wujudnya ada Allah memanifestasikan atau mewujudkan, menghadirkan waktu dan juga ruang. Dan ruang tadi mewadahi yang namanya bentuk. Bentuk nanti ada yang namanya peristiwa. Peristiwa juga pasti ada waktunya di situ. Bagaimana dia terjadi, kapan dia terjadi, nah itu akan terhadirkan sesuai dengan takdirnya. Ya.
waktu dan tempat menguasai kesadaran pada awalnya. Jadi istilahnya begini, kalau kita itu ya mengalami sesuatu di dalam kehidupan kita, pada umumnya kita larut dulu, hanyut dulu di dalam cerita. Kita larut di dalam waktu yang sedang berjalan dan juga ruang yang mewadahi peristiwa. Ya. Memang dihadirkan begitu dulu supaya apa? Supaya kita mendapatkan kontras, yaitu namanya fenomena. Fenomena adalah sesuatu yang dihadirkan oleh nomena atau inti, esensi. Fenomena itu seperti ekspresi dari nomenanya. Agar kita bisa mengenal Tuhan sebagai nomena, maka kita harus bisa melihat terlebih dulu ekspresinya. Ya. Ekspresinya Tuhan di mana? Di dalam bentuk ciptaan-ciptaannya. Yang dikatakan, aku meliputi semua ciptaanku. Nah, sebenarnya ciptaan-ciptaan Tuhan ini ya ekspresi ketuhanan yang hadir di dalam kehidupan. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi ketika kita itu sudah dikuasai oleh waktu dan juga tempat ini selalu kita hadirkan pemahamannya sebagai peristiwa ya. Jadi ada bentukan-bentukan yang terjadi gitu di situ. Karena tidak akan ada bentukan yang mampu hadir ketika tidak ada space-nya, nggak ada ruangnya gitu loh. Ya. Jadi untuk hadirnya sebuah bentuk mensyaratkan adanya ruang. Ya, ruang itu mewadahi bentuk. Ya. Nanti ketika kita di awal sudah dikuasai oleh waktu dan ruang ini, semakin lama kita mengalami pengalaman di dalam waktu dan ruang, itu akan timbul yang namanya kemelekatan. Ya. Kemelekatan ini terhadirkan melalui pengalaman. Jadi kita misalkan nih di dalam kehidupan ini kita dari kecil ya memang karena kita punya tubuh fisik kan kita makan. Ketika kita makan semakin lama kemudian ada muncul kayak ketergantungan untuk makan makanan tertentu. Ini kemelekatannya. Karena adanya kebiasaan hadir dari pengalaman yang diulang-ulang. Lalu ini menjadi menyatu di dalam yang namanya sifat gitu loh. Sifat ini ada sisi kemelekatannya. Ya. Dan ini adalah sesuatu yang memang dirancang oleh Tuhan untuk dialami. Ya, supaya apa? Ketika kita melekat, kita akan masuk ke dalam istilahnya yang kita sebut sebagai kegelapan. Kegelapan dalam bentuk ketertutupan kefitrahan jiwa kita. Jiwa yang sebenarnya tidak melekat tadinya kepada yang namanya makanan, kemudian karena adanya suatu pembiasaan, identitas yang dihadirkan oleh waktu dan tempat ini akan menghadirkan suatu kemelekatan ketika diulang-ulang. Bisa dipahami nggak teman-teman sampai sini ya? Mudah-mudahan bisa ya. Oke, ini memang saya coba gali dari perspektif yang berbeda saja sebenarnya. Ya. Sensasi nyaman berdampak sensasi percepatan waktu. Jadi kalau teman-teman itu lagi nyaman, waktu itu kayaknya cepet banget gitu loh. Contohnya teman-teman pergi liburan gitu ya. Ketika teman-teman itu senang-senang di sana, kok ini kayaknya baru datang kemarin, udah mau pulang lagi gitu loh. Nah betul, nanti kalau kita bahas tentang energi yang tidak terbatas ini, ya dia itu memang dia itu meliputi ruang dan waktu, karena energi ini adalah kesadaran itu sendiri sebenarnya. Ya. Oke, saya lanjut lagi. Sensasi nyaman berdampak sensasi percepatan waktu. Sensasi tidak nyaman membuat waktu terasa lama. Kalau kita lagi menderita tuh kayaknya lama banget nggak selesai-selesai ini kapan ya selesainya, kita nunggu. Makanya nanti ada pertanyaan bagi teman-teman itu yang lagi dalam kesulitan saat ini. Kalau saya melakukan ini, sampai kapan saya melakukannya?
Jadi di situ sudah menggambarkan bahwa kita itu tahu bahwa ini sesuatu yang lama sebenarnya kita alami. Jadi kita ingin mendapatkan kepastian supaya kita bisa mengukur kapan kita akan mendapatkan lagi yang namanya kenyamanan gitu. Ya. Ya, jadi energi tadi yang terbatas itu kesadaran ya. Ikatan sensasi ini disebut emosi. Jadi kembali lagi tadi sensasi nyaman, tidak nyaman, yang kemudian ketika mengalami yang nyaman jadi kita lebih cepat rasanya waktu. Jadi waktu itu seperti tidak punya sesuatu yang real gitu, dalam arti begini. Kenapa waktu yang sebenarnya udah ada detiknya gitu, durasinya itu udah ada, tapi bagi manusia di kenyataan subjektifnya itu kayak nggak stabil gitu loh. Kok kadang cepat, kadang lambat gitu loh. Nah, di sini sebenarnya waktu yang terjadi di dalam kehidupan ini pun juga pertama-tama dibentuk di dalam sebuah kesepakatan yang dihadirkan oleh manusia tentang detik. Detik itu berapa lamanya, kemudian jadi menit, jadi jam. Tapi sebenarnya nyatanya di diri kita itu tidak seperti itu. Karena ketika kita mengalami sesuatu yang nyaman, kenapa rasanya cepat? Kenapa kemudian yang mendapatkan ketidaknyamanan jadi lambat? Nah, ini kan sebenarnya sesuatu yang akhirnya kita tidak bisa bergantung kepada waktu ini. Karena waktu ini sebenarnya bukan sesuatu yang bisa menentukan diri kita. Ya. Waktu ini sebenarnya adalah sesuatu yang hanya dihadirkan untuk mewadahi sebuah pengalaman yang akan menghadirkan sensasi tadi. Ya, begitu sensasinya nyaman, sebenarnya ya poin utamanya adalah bukan waktunya, tapi bagaimana sensasi nyaman itu nanti jadi kemelekatan atau tidak. Ketika jadi kemelekatan bagi jiwa kita, itu yang nantinya jadi PR buat kita ketika kita harus menyelesaikan kehidupan ini gitu loh. Meninggalkan kehidupan ini gitu, kehidupan materi. Ya. Jadi seperti itu. Lalu kita tidak juga kalau kita tidak tidak bisa melepas kemelekatan dari ketidaknyamanan, ini pun juga bisa berdampak kepada ya jiwa kita yang akan kembali kepada Tuhan karena akan menjadi penghambat di sini. Ya, jadi semua sensasi ini dihadirkan, kita ditugaskan untuk bisa melepaskan keterikatan terhadap sensasi-sensasi tersebut gitu. Ya. Untuk mendapatkan sensasi ini ya butuh tadi yang namanya waktu, dan kita juga butuh yang namanya ruang. Di mana waktu mewadahi nanti ruang. Ketika ada waktu, maka ruang itu bisa hadir mewadahi yang namanya peristiwa. Ada pengalaman dan akan menciptakan sensasi. Ya. Siapa yang nanti akan dihadirkan oleh Tuhan, nah itu juga sebenarnya sudah terprogram secara utuh gitu loh. Sehingga kita mendapatkan pengalaman yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh jiwa ini untuk bisa mengenal dirinya, dan akhirnya bisa mengenal Tuhan, dan dia bisa kembali kepadanya. Seperti itu teman-teman ya. Tugas manusia kembali ke fitrah. Jadi memang yang tadi saya barusan sampaikan, memang kita ini innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Maka memang kita diarahkan untuk kembali kepada fitrah. Karena hanya yang fitrah lah, yang suci lah, yang bisa kembali ke yang maha suci. Ya, kalau kita nggak fitrah ya pasti nggak bisa kita kembali ke yang maha suci. Fitrah ini hadir sebagai kesadaran yang murni. Artinya bagaimana kita bisa kembali kepada Tuhan, harus bisa melepaskan diri dari kemelekatan sensasi yang tadi saya sampaikan ya. Oke. Bukan meniadakan sensasi, ini perlu teman-teman catat ya mungkin ya. Ketika kita belajar kesadaran, belajar spiritual, jangan berpikir kita ada di dalam perjalanan untuk meniadakan sensasi. Bukan. Kita sebagai kesadaran tetap butuh yang namanya sensasi. Teman-teman
ketika sadar tanpa sensasi itu sebenarnya nggak bisa kesadaran itu bisa benar-benar utuh tampilnya, karena dia harus mengalami, istilahnya kalau kita misalkan berdiri di ruang hampa di mana tidak ada yang namanya sensasi gravitasi, kita kayak kehilangan sesuatu gitu yang bisa menghadirkan diri kita sendiri, karena tidak adanya berat, ya, tidak adanya sesuatu yang apapun juga yang bisa memberikan sensasi kepada fisik kita gitu. Nah, sensasi-sensasi inilah yang sebenarnya menjadi jembatan untuk menghadirkan kesadaran yang murni. Layar seringkali lupa bahwa dirinya ada ketika tidak ada filmnya. Ya, tapi tugas layar adalah bagaimana dia bisa tetap menerima film ini, tapi dia tidak kehilangan kesejatian dirinya. Nah, inilah yang sebenarnya perlu untuk teman-teman jalani dalam proses berkesadaran itu. Ya, bukan kita menghilangkan sensasi. Kalau kita menghilangkan sensasi, secara otomatis nanti yang terjadi adalah kemampuan kesadaran murni untuk bisa mengetahui bahwa dirinya ada itu menjadi berkurang. Ya, seperti itu teman-teman. Oke, saya izin scrolling dulu ya teman-teman ya. Oke, Kak Anissa, waktu berkah maka banyak kerja dapat diselesaikan ya. Iya, berkah ini artinya kan bermanfaat ya. Ya kalau waktu ini mampu kita gunakan sesuai dengan kehendak Allah dan itu akan menjadi keberkahan, pasti banyak hal-hal baik yang bisa kita hasilkan di situ. Waalaikumsalam juga Kak Ana dan Bunda Rosma. Oke, pusing. Iya. Pusing di mana? Kalau nggak ngerti tolong ditanyakan ya. Oke, aku kalau ada masalah kenapa waktu terasa cepat, tiba-tiba udah malam aja. Begini, biasanya ketika waktunya itu cepat, kita itu larut di dalam lamunan kita gitu loh. Mungkin juga kembali lagi ketika kita tidak terlalu banyak memikirkan, ya, ini menjadi suatu proses yang terasa akan lama, ya. Tapi kalau coba dipikirkan terus, ya dipikirkan, apalagi ditambah dirasakan gitu loh, itu kayak lama, kayak nggak selesai itu, kapan gitu ya, kapan selesainya gitu. Apalagi penderitaannya itu sangat besar. Pusing dikit saya tuh, kenapa Kak Nisa pusing? Oke, Kak Jaria, waalaikumsalam. Waalaikumsalam Kak Khadijah. Ya, terima kasih sudah hadir. Kak Ria Irawan, waalaikumsalam. Sensasi itu ngerasakah? Iya, betul. Sensasi itu munculnya di dalam rasa gitu loh. Atau yang kita sebut juga emosi. Ya. Waalaikumsalam Kak El Bakri, Kak Jumiati, waalaikumsalam. Layar tetap walau tidak ada filmnya. Ya, betul. Nantinya kita bisa seperti itu tentunya. Tapi gini sih teman-teman ya, even ketika kita sudah tidak ada di dunia materi ini, istilahnya kita sudah mati gitu ya, layar itu akan tetap ada. Kenapa saya bilang layar itu tetap ada? Karena jiwa mengalami pengalaman di dalam dunia, menjadi sangat nyata ketika dihadirkan yang namanya emosi. Maka kemudian emosi ini juga tersimpan di dalam astral. Jadi yang menyimpan itu bukan otak teman-teman. Otak ini cuma jadi perantara aja untuk menyimpan istilahnya di cloud kesadaran jiwa manusia, di astral manusia gitu. Jadi kayak ada cloud tapi ini kaitannya personal gitu untuk kita saja gitu, untuk jiwa kita aja. Lalu kemudian ini menjadi data yang terus hadir di astral kita. Jadi secara intinya gambaran ini akan tetap ada. Makanya ada jiwa-jiwa yang tersesat gitu loh. Ya. Arwah-arwah penasaran mungkin bahasanya. Ya karena rekaman ini tetap menjadi tampilan, nggak pernah bisa hilang. Sesuatu yang sudah dihadirkan dan itu adalah
dibentuk oleh energi atau fondasinya adalah energi, itu akan memiliki suatu kondisi yang tidak pernah hilang gitu loh. Dia bisa berubah tapi dia nggak pernah bisa hilang, ya. Dia akan kekal, energi itu kekal. Ya. Jadi kalau kita punya pikiran misalkan kita itu jadi korban di dalam kehidupan, kita itu selalu menjadi mendapatkan ketidakberuntungan, pokoknya hal-hal negatif yang terus tertanam di pikiran kita, yang kita pikir itu hanya ada di pikiran kita saja, dan ketika mati mungkin ini akan hilang. Enggak, kita akan terus bawa itu ke alam kematian kita. Ini yang nanti akan menjadi istilahnya siksa kubur. Ya, ini sesuatu yang kita alami di alam barzah nanti. Bukan kita disiksa-siksa dengan ada sesuatu yang dimunculkan kejadian-kejadian di sana, tapi kejadian itu munculnya di dalam astral memori kita. Waalaikumsalam Teh Yani, gimana kabarnya Teh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Ai. Oke. Aku belum kerja lagi tapi ingin berkelimpahan dengan afirmasi dan doa. Apa itu bisa? Begini ini kita coba sedikit menyimpang dari topik utamanya ya, time dan space, tapi mungkin tetap ada kaitannya. Jadi gini, kita itu ingin berkelimpahan, kita harus, karena tadi kita sudah bicara ya, kita itu hadir di dimensi energi gitu ya, dimana yang berlaku di situ adalah hukum energi. Kalau memang teman-teman ingin berkelimpahan, hadirkan energi keberlimpahan di diri teman-teman. Ya. Nanti saya kasih tahu gambarannya seperti apa ya. Jadi teman-teman itu kenapa sekarang misalkan kerja juga akhirnya sulit untuk dapat gitu loh. Materi juga kok ya seolah-olah pikiran tidak mampu mengizinkan bahwa materi itu bisa didapat tanpa bekerja. Ya. Ini semua kan karena banyak stigma yang sudah dihadirkan di dalam pikiran kita, bagaimana kita itu bisa mendapatkan uang. Yang menurut kita hanya dengan cara kerja keras gitu loh. Ketika tidak kerja keras ya nggak bisa dapat uang. Ya. Tapi kadang-kadang juga kalau kita dapat uang nggak kemudian kita akui kita bisa dapat uang hanya karena uang itu secara nominal tidak sesuai dengan harapan kita. Mudah-mudahan bisa dipahami di sini ya. Oke, jadi tadi udah tahu bahwa ketika kita itu ingin mendapatkan keberlimpahan, ya kalau kita bicara keberlimpahan kaitannya tentang materi ya. Ya tentunya kita harus menyesuaikan energi yang ada di diri kita dulu dengan energi keberlimpahan, yaitu damai. Kalau teman-teman belum bisa damai, masih dikuasai oleh emosinya, utamanya yang frekuensinya rendah seperti takut atau sedih, maka ini akan menjadi energi yang menghalangi keberlimpahan atau tidak menjadikan wadah yang sesuai dengan keberlimpahan. Kalau kita adalah taman, kita jadi taman yang buruk sehingga kemudian kupu-kupu, burung atau binatang lainnya yang bisa membuat lebih indah taman ini tidak akan datang. Maka kita harus merubah bentuk taman kita. Bagaimana kita merubah bentuk taman di diri kita, yaitu dengan merubah energinya. Bagaimana kita cara merubah energi yang ada di dalam diri kita? Dengan cara menerima semua hidangan energi yang vibrasinya rendah. Jadi kalau kita lagi marah, ya kita terima dulu aja rasa marah ini. Walaupun ini tidak mudah. Tapi inilah jalan atau pintu masuknya kita bisa berlimpah, bisa mendapatkan energi keberlimpahan. Kalau kita tidak mampu untuk menghadirkan energi ini, maka dampaknya kita pun tidak akan bisa mendapatkan keberlimpahan gitu loh. Ya. Seperti itu. Nah, sederhana sebenarnya, sadar aja dulu bahwa saya sedang marah. Lalu kemudian kita bisa mengamati diri kita yang sedang marah. Setelah itu tugas kita hanya merasakan kemarahan itu seperti kita
menghadirkan yang namanya ruang di mana itu diisi oleh kemarahan dan kita masuk di dalamnya secara utuh tanpa kita larut lagi di dalam kemarahan tadi. Kita hanya merasakan sensasi dari kemarahannya sebagaimana adanya. Maka itu secara otomatis akan bertransformasi, berubah bentuk dari yang tadinya frekuensi rendah yaitu kemarahan menjadi kedamaian. Silakan nanti teman-teman praktekkan sendiri. Lalu bagaimana kemudian teman-teman itu bisa mempertahankan kualitas emosi yang frekuensinya tinggi? Karena kalau kita nggak coba maintain, ini pasti akan turun lagi, ya. Karena kebiasaan pikiran orang yang mungkin baru berproses berkesadaran, biasanya pikiran ini masih dalam kondisi stres, ya, dipenuhi oleh masalah-masalah, sehingga apa yang kemudian aktif di dalam pikirannya adalah selalu hadir suatu aktivitas berpikir yang cenderung melihat kesalahan-kesalahan, tajam dalam memaknai suatu peristiwa dan melihatnya sebagai kesalahan. Kenapa kemudian orang stres itu seringkali fokusnya melihat kesalahan? Karena dia itu dikuasai oleh rasa takut, sehingga rasa takutnya ini kemudian mengarahkan pikiran supaya melihat potensi-potensi yang bisa membahayakan, dan itu relate dengan yang namanya melihat kesalahan, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami sampai di sini, ya. Nah, ini yang harus kita rubah. Jadi cara kita berpikir tidak lagi terus fokus kepada sesuatu yang buruk, tapi kita harus bisa menghadirkan memori-memori yang baik di dalam pikiran kita agar kemudian ini menjaga kestabilan kualitas frekuensi di diri kita. Energi yang frekuensinya tinggi di dalam diri kita itu terus terjaga, ya. Jadi kalau tadi ditanyakan apakah bisa dengan afirmasi dan doa, nggak bisa. Karena afirmasi ini kebanyakan menutupi keburukan. Jadi gini teman-teman, saya kasih gambarnya seperti ini kurang lebih. Ketika kita mengafirmasi tanpa kita itu menerima emosi yang buruk di dalam diri kita, itu gambarannya seperti saya udah nggak mandi nih, ya, nggak mandi seminggu misalkan. Maka badan saya gatel, badan saya kotor, bau. Lalu apa yang saya lakukan? Saya ambil baju yang baru, saya pakai baju yang baru. Apakah solusinya selesai? Ya. Doa juga bisa seperti itu. Ketika kita dalam kondisi yang kotor, kita cuma seperti nyemprot parfum aja. Kita semprot parfum ke baju kita yang kotor, ya, lalu berharap ini akan menjadi perubahan. Enggak akan terjadi perubahan, teman-teman. Satu-satunya cara kita untuk bisa melakukan perubahan itu ya mandi, udah. Mandi, nanti ganti baju. Nah, mandi itu perbuatan kita membersihkan jiwa kita dari kemelekatan emosi, ya. Setelah kita mandi, janganlah kita pakai baju yang lama, yang kotor. Kita pakailah baju yang baru. Nah, ini yang tadi saya gambarkan. Jangan memikirkan atau menghadirkan pakaian kotor ya dalam bentuk pikiran-pikiran kotor di dalam diri kita. Kalau terus menghadirkan pikiran kotor di dalam diri kita, ya dampaknya pasti nanti kita walaupun sudah mandi, ini kotor lagi, gatal lagi. Orang pikirannya kotor gitu kan. Paham ya? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, itu sekilas pemahamannya. Oh ya teman-teman, kalau ada yang berminat ikut kelas online besok, ya silahkan nanti DM saya ya. Seperti biasa sih setiap hari Sabtu pagi saya bikin kelas online. Nah di situ nanti kita coba jelaskan lebih utuh lagi insya Allah. Cara memahaminya gimana Kang? Biar nggak ngikutin arah yang salah. Nih paradoksnya begini ya. Agar kita bisa menemukan kebenaran, kita harus menerima salahnya dulu, ya.
Jadi bagaimana kita tahu bahwa arahnya kita salah kalau kita tidak bersedia untuk mengalami? Jadi kebanyakan orang itu mencoba langsung preventif gitu loh. Padahal kenyataannya di dalam hidup ini kita sebenarnya tidak ada di dalam posisi bisa berjaga-jaga atau mengendalikan. Karena dari kecil kita 0 sampai 8 tahun seperti diinstal tanpa mampu melindungi diri untuk tidak mendapatkan instalan yang buruk dari orang tua kita atau lingkungan terdekat kita. Terbentuklah yang namanya identitas atau ego di dalam diri kita, sehingga kemudian ini menjadi landasan kita untuk berpikir, menentukan, merasakan sensasinya. Nah, inilah yang sebenarnya perlu kita sadari, sehingga kemudian tidak bisa tidak, kita pasti nanti akan melakukan sebuah kesalahan. Tapi ketika kesalahan yang terjadi sudah mendapatkan konsekuensi, dan konsekuensi itu adalah bentuknya emosi, saat emosi ini diterima dengan penyaksian, dengan merasakan secara utuh di dalam ruang emosi tadi yang sudah kita hadirkan di diri, maka kita itu akan bisa mendapatkan suatu perubahan emosi yang tadinya emosinya frekuensinya rendah berubah menjadi yang tinggi frekuensinya, yaitu damai. Nah, di sini ada terjadi suatu perubahan kualitas jiwa, di mana jiwa sudah bersih, jiwa yang sudah bersih dari emosi karena tidak terlekati lagi, dia mampu untuk bisa terkoneksi dengan Tuhan. Dia akan bisa mendapatkan petunjuk ke jalan yang benar. Karena kalau kita bahas jalan benar dari sisi surat Al-Fatihah juga, Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang benar. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Jadi untuk mengetahui jalan benar itu, kita harus menghadirkan kondisi-kondisi yang sudah teralami. Kan jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Telah loh bahasanya. Berarti kan sudah pernah diberi nikmat, nikmat itu muncul dari dalam bentuk emosi, nyatanya di dalam diri kita, ya diterima itu. Bukan jalan-jalan orang yang engkau murkai. Siapa yang dimurkai? Itu orang-orang yang mendustai itu loh nikmat-nikmat Tuhan. Bukan pula jalan-jalan orang yang sesat. Orang sesat apa? Yang bergantung kepada ciptaannya, bukan pada dia. Dalam arti kalau kita terus-menerus ingin mendapatkan kenyamanan, kita bisa menjadi golongan orang-orang yang sesat. Karena kita tidak menerima perwujudan Tuhan di dalam bentuk emosi-emosi yang tidak nyaman. Kita berpikir Tuhan itu hanya hadir di dalam emosi-emosi yang menyenangkan. Begitu teman-teman. Jadi memang untuk kita bisa mendapatkan jalan yang lurus, ditunjuki jalan yang lurus, ya kita harus bisa menikmati dulu. Menikmati ini dalam proses apa? Penyaksian. Penyaksian itu menikmati secara apa adanya. Apapun juga yang terhadirkan dan diberikan rasanya, itulah yang kemudian kita rasakan secara utuh. Ya. Dampaknya apa? Soalnya ketika kita sudah mau merasakan secara utuh, jiwa tadi sudah mampu untuk memiliki yang namanya kualitas jiwa yang damai. Jiwa yang damai ini bisa kemudian terhubung dengan Allah, sehingga Allah di situ istilahnya mendapatkan kondisi jiwa yang sudah berkenan untuk diberikan petunjuk. Jadi nggak bisa saya itu misalkan tahu petunjuknya, teman-teman sudah mendengarkan tapi tidak mau mengikuti karena terjebak di dalam identitas. Teman-teman nggak akan mengatakan bahwa saya nggak memberikan petunjuk. Bukan saya nggak berikan petunjuk, tapi teman-teman ada di dalam kualitas jiwa yang tidak siap untuk menerima petunjuk. Petunjuknya karena ini dihadirkan oleh Zat yang memiliki asma Rahman dan Rahim, maka sebenarnya petunjuk ini selalu dihadirkan. Tidak ada petunjuk yang ditutupi. Yang menutupi itu kita sendiri. Menutupinya dengan identitas yang dihadirkan oleh Tuhan melalui ruang dan waktu tadi. Seperti itu teman-teman. Jadi melekat jiwa. Ya betul sekali Kak Sifaula.
Azhara, waalaikumsalam. Izin scrolling dulu teman-teman ya. Sambil coba dipikirkan, didalami lagi. Waalaikumsalam, Kak. Siapa namanya? Heok ya? Kaizen. Oke, waalaikumsalam juga Kak Asta. Izin tanya, ada berapa dimensi ruang dan waktu hubungan dengan emosi? Gini, ruang dan waktu itu sebenarnya kalau saya melihatnya sebagai turunan dari dimensi kesadaran. Agar kesadaran ini mampu untuk bisa dikenali kehadirannya, maka dia mewujudkan yang namanya ruang waktu sebelum kemudian menghadirkan lagi yang namanya dimensi fisik, ya. Dimensi fisik ini diliputi oleh ruang dan waktu. Terjadinya suatu kejadian atau peristiwa, keadaan, lalu kemudian bagaimana kemudian kita memaknai ini karena diwadahi oleh dimensi ruang dan waktu. Ya. Nah, ruang waktu ini merupakan ekspresi dari kesadaran, dimensi kesadaran kita. Kak Sifaula, belum bangkit jiwa belum bisa pulang Kak. Ya betul, jadi belum bangkit jiwa ini, kesadaran belum bangkit ya, kesadaran belum bangkit jiwa belum bisa pulang. Ya betul, jadi kalau kesadaran belum bangkit ini dimaknai sebagai kesadaran yang masih tertutupi oleh identitas ya. Maka jiwa-jiwa yang masih tertutupi ini tidak mampu menemukan jalan pulang. Nah iya Kak, kadang pikirannya begitu gitu ya. Oke, mantap Kak Jariah. Oke Kak Anissa, materi bisa didapatkan tanpa kerja. Oke. Terus tanpa pergerakan. Wah, saya baru memahami ini. Bisa kok. Bisa. Gini teman-teman ya. Teman-teman pernah memperhatikan bayi nggak? Ya. Bayi itu jiwanya masih fitrah. Ya. Apa dampaknya ketika jiwa fitrah? Makanan dikasih, kebutuhan semua dikasih, baju dikasih, diurus. Itu apa coba? Itu kan rezeki, materi yang datang dengan sendirinya. Ada rasa ingin mengurus dihadirkan di orang tuanya, gitu kan. Banyak orang-orang yang senang melihat bayi ini. Itu kan tandanya ketika energinya bagus, maka semua hadir. Karena secara kualitas energinya cocok. Gitu. Jadi kalau teman-teman itu bekerja keras dengan energi yang frekuensinya rendah, besar kemungkinan pekerjaannya juga kacau gitu loh. Mungkin aja bisa kemudian mendapatkan yang namanya materi, tapi materi itu pun tidak akan bertahan lama di diri teman-teman. Biasanya akhirnya jadi kemana-mana gitu loh. Nggak tahu lah, hilang ke sini, hilang ke situ gitu, kayak numpang lewat aja. Itu tandanya energinya tidak tidak sesuai gitu loh dengan energi keberlimpahan. Sehingga si uang itu kayak ya udah pergi lagi, numpang lewat ya, buat bayar ini, buat bayar itu gitu. Waalaikumsalam Bang Yan. Maksudnya kita nerima dulu dan lepaskan begitu. Yes, betul Kak Anissa. Jadi semua itu karena kita itu dihadirkan sebagai jiwa yang diberikan identitas, maka pasti kita akan mendapatkan peristiwa yang tidak menyenangkan dan itu menghasilkan penderitaan, kesulitan, masalah. Nah, masalah-masalah ini bukan tanpa alasan atau tanpa kemanfaatan dihadirkan ke diri manusia. Karena dengan sistem kontras yang dihadirkan Tuhan agar manusia bisa mengenal dirinya, maka dengan mendapatkan sesuatu yang buruk, kita bisa mengetahui yang baik. Kesulitan Tuhan untuk bisa menghadirkan dirinya ketika dia tidak menghadirkan keburukan di dalam sistem kontras ini, maka
ini tidak akan bisa kita bisa mengenal sesuatu yang baik, gitu ya. Kita tidak bisa mengenal Tuhan seperti itu. Jadi memang semua itu pasti dihadirkan kegelapan dulu untuk bisa melihat cahaya, gitu ya. Kak Udin sayang, apa benar Kang, kalau kita sudah mati, jiwa dan roh menyatu bisa nanti memilih untuk reinkarnasi kembali? Jadi begini sebenarnya, kalau kita sudah mati itu, ya kembali lagi, kalau jasad sih pasti dia secara kecerdasannya dia kembali ke asalnya. Gitu, dia mengalami pembusukan, penghancuran, akhirnya lebur, menjadi menyatu dengan alam materi ini, gitu ya. Nah, jiwa ini yang diturunkan di dalam kehidupan dikasih fasilitas yang namanya fisik, dia diharapkan sudah menyelesaikan pembelajarannya dengan fisik ini. Dia mendapatkan banyak kegelapan-kegelapan yang mampu untuk diterima sehingga kita mendapatkan kontrasnya yaitu pencerahan dan kita bisa mengenal Tuhan sebagai tempat kita kembali. Ya. Nah, kalau kita sudah mati gitu di dunia materi ini gitu ya, ya sebenarnya jiwa juga nggak bisa lepas dari ruh, karena ruh ini adalah bagian dari fasilitas yang diberikan oleh Tuhan kepada jiwa untuk bisa memiliki yang namanya kesadaran. Ya, kesadaran ini dibutuhkan untuk bisa mengenal Tuhan nantinya. Jiwa yang awal itu belum benar-benar bisa mengenal Tuhan secara utuh, bahwa dirinya itu sudah menyatu dengan Tuhan, ya perlu dibimbing oleh ruh ini. Ya, jadi kesadaran ruh ini enggak kemudian meninggalkan jiwa begitu saja, enggak. Ya. Lalu apakah ini bisa menjadi memilih untuk reinkarnasi? Karena memang jiwa ini dihadirkan untuk ruh ini dihadirkan untuk membimbing jiwa, maka ini secara logiknya sangat memungkinkan, ya, sangat memungkinkan kalau memang ada yang namanya reinkarnasi gitu loh. Karena jujur saya nggak tahu banyak tentang reinkarnasi, walaupun banyak saya sudah mendengarkan tentang reinkarnasi ini, secara utuhnya saya belum pernah mengalami reinkarnasi itu, atau mungkin saya nggak sadar bahwa saya pernah mengalami reinkarnasi itu. Jadi saya nggak bisa cerita lebih dalam tentang reinkarnasi, apakah benar ada atau tidaknya. Gitu. Oke, Kak Susanti, terima kasih juga. Masih terus belajar ya. Kita semua sama-sama belajar ya. Ya benar Kang, Kak Sivala. Oke, Kak Asta. Waalaikumsalam, Kak Asta. Izin tanya, ada berapa dimensi tadi udah saya jelaskan ya. Rahayu juga Kak Bujangga. Jadi kalau belum dijawab, biasanya belum saya scroll ya, jadi belum saya baca. Ya benar Kang Ari. Oke, Kak Ana, terima kasih. Mas Agus, waalaikumsalam. Benar Kang, afirmasi kalau nggak sesuai energi kita cuma numpang lewat ya. Jadi kalau afirmasi itu kembali lagi ya, semua afirmasi itu pasti mensyaratkan energi yang positif. Ya. Maksudnya afirmasi itu pasti menghadirkan pikiran-pikiran yang arahnya ke positive thinking gitu ya. Kita afirmasi gitu, kalau kita itu sehat, kita itu kuat, kita itu bisa, itu afirmasi itu. Ya. Kalau afirmasi itu diberi tapi secara energi dalamnya itu kita masih kotor, ya tetap aja yang kotor ini ada. Afirmasi ini cuma jadi bajunya aja. Iya Kak Jariah, begitu kurang lebih teorinya. Paham Bang? Oke Kak Ana, terima kasih. Oke, kita lanjut lagi ya. Uti Umi, waalaikumsalam. Salam Jumat Barokah juga teman-teman semuanya. Oke, kita lanjut lagi. Izin nyimak. Oke, silakan Kak Eni. Oke, Kak Ajaria ada lagi. Oke, setuju. Oke, mantap. Terima kasih juga Kak Riok, Kaizen. Oh, dari Singapura. Terima kasih sudah hadir di sini. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa dipahami. Jiwa bersih sama dengan energi naik Kang. Iya betul. Jadi kalau jiwa sudah bersih dari yang namanya identitas, di mana yang melekati jiwa itu adalah emosinya yang membuat kita nggak mau move on, kita tidak mau melepas walaupun kita menderita, dipikirin terus masalahnya. Aneh, di satu sisi kita menderita, tapi begitu ada masalah kok dipikirin terus gitu loh.
Kan sesederhana, ya sudah. Kalau memang perlu dialami, alami aja dulu. Ternyata ketika kita mengalami, di situ pelepasannya terjadi gitu loh. Ya mungkin karena nggak paham aja ya. Kita berpikir ketika kita mengalami itu, kita menjerumuskan diri kita ke dalam penderitaan. Padahal justru ketika kita mengalami secara utuh sebagaimana adanya si emosi negatif tadi, justru ini menjadi jalan terjadinya perubahan di dalam energi kita. Gitu. Oke, lanjut lagi. Kak Yati, Waalaikumsalam. Kang, Pak, orang NPD kita boleh menjauhnya. Jadi kalau ketemu yang NPD, kembali lagi ya, saya pikir mereka itu dihadirkan sebagai utusan dari Tuhan agar mengingatkan tentang emosi-emosi yang ada di dalam diri kita. Jadi jangan lihat mereka sebagai sumber permasalahan. Karena ketika kita melihat mereka sebagai sumber permasalahan, maka apa yang akan terjadi? Muncullah pemaknaan bahwa saya disakiti. Tapi kalau kita melihat mereka sebagai pengingat, utusan Tuhan yang mengingatkan tentang emosi yang ada di dalam diri kita, maka kita cukup menilainya sampai di mana dia mengalirkan sesuatu tindakan yang membuat kita tidak senang. Nah, ketika sudah muncul emosi yang hadir, membuat kita sadar kita sedang emosi. Nah, di situ tinggal kita fokus kepada emosinya, kita saksikan agar kemudian shifting dalam arti kita memperbaiki emosi ini, energinya menjadi lebih tinggi lagi, itu bisa terjadi. Ya. Waalaikumsalam. Ke siapa nih ya? Oke, ini Kak Asta nanya lagi ya. Kematian, tidur, mimpi, kenyataan di dimensi mana? Itu dimensi kesadaran semuanya, ya. Itu sebenarnya semua yang berlaku adalah dimensi kesadaran. Tapi kalau kematian, tidur itu kan ada namanya dimensi fisik, fisiknya mati. Tapi semua itu tidak akan ada yang lepas dari dimensi kesadaran. Tadi ada dimensi materi diliputi oleh kesadaran. Tidur pun juga sebenarnya kalau di Azumar 42 dikatakan tidur dan mati itu sama secara kualitas. Jadi kalau tadi udah dari dimensi materi masuk ke dimensi astral ya, di tidur tadi gitu, kematian juga astral gitu, tidur di situ juga ada mimpinya gitu loh, berarti itu juga dimensi astral ya. Kenyataan, nah kalau kenyataan ini dimensi materi tadi ya, semua itu diliputi oleh yang namanya kesadaran. Jadi sensasinya aja yang beda-beda di situ ya. Sensasinya aja yang berbeda sebenarnya, karena dimensinya berbeda. Ya Kak, bisa cepat banget keluar masuknya, berarti kalau harus tenang. Ya betul, makanya harus di maintain ya. Kita jangan mengafirmasi dengan sesuatu yang kita hayalkan ya. Misalkan kita menghayalkan kita sudah punya rumah besar gitu ya. Jangan begitu. Gini aja, misalkan teman-teman pernah main ke rumah temennya, di mana rumahnya itu bagus banget gitu loh. Kan bisa merasakan betapa nyamannya ada di rumah tersebut. Nah, kenangan dalam bentuk rasa ketika ada di rumah yang mewah tadi, itu coba sering-sering dimunculkan di dalam pikiran kita. Kita recall lagi memorinya. Kita hadirkan lagi rasanya. Ketika sudah mendapatkan rasa terus-menerus, maka ini akan menjadi suatu lapisan energi di dalam otak bawah sadar kita yang kaitannya tentang rumah yang besar atau mewah. Bukan tidak mungkin kita akan bisa mendapatkannya karena memang secara energinya sudah cocok. Gitu. Nanti tanda-tandanya teman-teman benar melakukan hal ini adalah ketika teman-teman itu di dalam kehidupan, walaupun sekarang rumahnya belum seindah yang teman-teman harapkan, teman-teman itu nggak banyak ngeluh gitu dengan rumahnya. Kalau salah menjalaninya, biasanya justru sibuk membanding-bandingkan antara rumah orang dengan rumah kita. Akhirnya itu yang tambah merusak energinya. Jadi teman-teman ya udah aja gitu loh. Oke, wah enak ya. Ketika lagi dalam keterbatasan di mana rumah kita juga ya limited edition gitu ya. Nah, itu kita
fokus aja merasakan, aduh enak. Yang muncul ketika kita ada di sana. Kita ingat masa-masa kita vacation gitu, jalan-jalan, traveling ke tempat-tempat yang indah-indah. Itu kan bisa suatu ekspresi kebersyukuran di jiwa kita, ya. Kita memilih mengingat sesuatu yang indah ketimbang memikirkan masalah. Bukan pelarian juga, bukan. Kehidupan ini tidak dimunculkan masalah, ya ngapain juga kemudian kita fokus ke masalah. Bisa kita seperti memilih untuk memikirkan, merasakan sesuatu yang nyaman. Ini bukan afirmasi, bukan. Kita cuma mengingat kembali masa-masa lalu di mana itu semua bisa menghadirkan kenyamanan di diri kita. Waktu ketika kita ingin pergi liburan, diingat, wah deg-degannya, pengen cepet sampai atau gimana, itu bisa semua dihadirkan rasanya. Coba aja teman-teman praktekkan sendiri. Jadi jangan dengan pemikiran kita menuju sesuatu rasa, tapi justru kita itu menghadirkan rasa yang sudah sampai. Dalam arti kita sudah bisa merasakan secara utuh kondisi di mana itu adalah hal yang bisa kita nikmati. Kita ada di Bali, kita ada di Jepang, kita ada di Eropa, dimanapun juga gitu kan, teman-teman pernah pergi ke sana. Ya itu dihadirkan aja. Atau kepada pasangan, ketika teman-teman sedang memiliki permasalahan, tidak terjadi keselarasan dengan pasangan, ingat masa-masa di mana teman-teman itu mengalami keselarasan. Bagaimana nyamannya ketika awal-awalnya kita pacaran, atau bagaimana ketika ada di dekat pasangan kita tanpa konflik. Nyamannya gimana? Begitu nyamannya. Gak bisa kita jelaskan dengan kata-kata, tapi semakin sering kita lakukan itu tanpa kita bertujuan untuk mendapatkannya kembali, tapi sibuk menikmati di saat ini. Nah, disitulah bisa mendapatkan kualitas yang kalau kita mampu untuk jaga, ini akan menjadi keberlimpahan buat diri kita. Bisa jadi nanti pasangan kita juga akhirnya menjadi berubah. Kenapa pasangan kita selama ini nggak bisa berubah? Karena kita selalu memikirkan keburukannya. Dia kurang ini, dia nggak bisa itu, dia tuh, pokoknya semua tentang dia bunyinya adalah negatif. Ya ini yang akhirnya membuat kita nggak pernah bisa move on dari kondisi-kondisi ketidakberuntungan kita, ketidakcocokan kita dengan pasangan kita. Apa kesedihan, kecewa, dan masalah yang terus-menerus itu yang dimaksud dengan kegelapan? Iya, betul. Itulah kegelapan yang nanti kita akan bisa melihat cahaya di situ ketika kita mampu untuk menerimanya. Dan setelah itu belajar dari Mas Ari, sekarang sudah mulai damai. Alhamdulillah. Ya, Kak Ayah. Terima semua itu. Apa itu mulai sadar? Iya. Jadi disitulah mulai sadar itu terjadi. Tapi perlu untuk tidak lalai, ya, dalam arti kita biasanya ketika sudah mulai mendapatkan kedamaian, sering kita itu terlena di dalam kedamaian itu. Kita merasa sudah sampai, padahal tidak ada kata sudah dalam pemahaman kita berhenti. Kata sudah ini ya terus harus terjadi gitu loh. Maka menjadi penyaksi itu bukan momen per momen, tapi setiap waktu kita menjadi penyaksi. Yang lebih tepat seperti itu. Ya. Oke, insya Allah mantap. Hamba Allah, berarti kesadaran inikah yang dimaksud kosong? Yes, betul. Betul, kosong tapi isi. Ya, dia mewadahi semuanya. Dia mewadahi sesuatu yang kemudian dikatakan ada, makanya dikatakan ada di situ isi gitu ya. Waalaikumsalam Kak Mulzur ya. Nyaman dan tidak nyaman dalam perasaan kita itu pun bukti keberadaan. Yes, betul, itu bukti keberadaan Tuhan. Karena nyaman dan tidak nyaman ini kan diwadahi oleh yang namanya kesadaran. Kita bisa merasa karena ada kesadarannya. Kesadaran ini adalah kualitas dari ketuhanan. Maka tidak ada sesuatu yang tidak diliputi Tuhan ketika dia ada kesadarannya.
Gitu. Tidak akan ada yang eksis ketika tidak ada kesadarannya. Oke, Bang Kadir tanya apa itu? Oke, dari Ambi, apakah kesadaran itu tumbuh setelah kita mengenal sejatinya diri kita? Ya, ketika kita sudah mengenal diri sejati kita, kesadaran ini bisa dikatakan sudah termurnikan dari identitas, dari lekatan identitas. Dia bukan hanya baru bertumbuh. Tumbuhnya itu ketika kita menjadi penyaksi. Ketika kita tidak lagi membiarkan emosi melekati kesadaran kita atau jiwa kita. Begitu. Enggak, merci. Better menjauhi orang toksik. Yes, kalau memang ternyata kita tidak memiliki kemampuan untuk berada dekat orang toksik, dalam arti kita tahu bahwa kita itu mudah ke-trigger, lebih baik menjauh dulu. Ya. Ya. Banyak mendekat dengan orang yang positif. Karena ketika kita mendekat dengan yang positif, semua energi orang yang secara kualitasnya itu frekuensinya tinggi, dia ada biofield yang kemudian biofield yang memang kualitasnya energi frekuensi tinggi ini sifatnya tebal, meluas dan padat gitu loh. Tidak ada celah-celah, tapi berbeda dengan orang-orang yang energinya tuh low. Makanya orang-orang yang low energinya ini, yang emosinya negatif ini, gampang ke-trigger. Tapi kalau orang-orang yang energinya positif berada di dekat orang yang negatif ini merasa nyaman gitu loh. Tanpa berbicara, tanpa kemudian ada interaksi secara langsung, itu bisa mendapatkan suatu kenyamanan gitu loh. Entah kenapa kalau saya ada di orang ini kok trigger saya nggak jalan gitu, mesin trigger saya nggak jalan. Seperti itu, makanya perlunya ada satu orang paling nggak di satu keluarga yang menjadi sumber energi positif ini. Salam juga Mbak Bintang. Mengingat memori, baik itu ketika kondisi jiwa damai, betul. Ya. Jadi nggak jadi afirmasi itu, nggak jadi seperti kita itu memakai baju baru yang bersih, tapi belum mandi. Ya kalau kita masih belum mandi, mau ganti baju gimana tetap aja gatel dalamnya. Dimensi astral, mimpi, dan mungkin lainnya dengan apa nih? Fisik, apakah saya harus sama menghukuminya? Jadi begini, kita itu dihadirkan suatu kemampuan untuk memaknai sebuah rasa. Bagi saya tidak perlu terlalu sibuk mencari ini bagaimana kita memaknai ini gitu loh. Tapi apa yang kemudian sudah terhadirkan secara pikiran kita melihat kondisinya seperti apa, perasaannya jadi seperti apa. Nah inilah yang kemudian akan menghadirkan hidangan yang paling pas buat diri kita. Kalau kita bicara tentang apakah kita harus sama menghukuminya, pertama-tama jangan kemudian selalu ingin mengkontrol gitu loh segala sesuatu. Semakin kita ingin mengkontrol, mengendalikan, sebenarnya kita akan secara utuh membiarkan diri kita hadir di dimensi identitas gitu. Jadi alirkan aja dulu gitu. Apakah kita perlu menghukumi dengan cara tertentu? Ya mungkin nanti kita akan mendapatkan pengetahuan ketika kita mengalaminya gitu loh. Tapi memang bukan tugas manusia untuk menghukumi ya sebenarnya Kak Asta ya. Gimana caranya punya kesadaran diri itu? Kesadaran itu sudah dimiliki oleh semua orang. Tapi kalau ditanyakan bagaimana punya kesadaran, mungkin maksudnya di sini adalah bagaimana kita itu bisa menghadirkan kesadaran yang selama ini tertutupi oleh identitas. Gitu. Bagaimana caranya? Ya kita harus bisa menerima produk dari identitas tadi atau produk dari ego, di mana muncul emosi-emosi yang tidak nyaman, itu yang kita rasakan secara utuh. Gitu teman-teman. Puncak Herbal, waalaikumsalam. Apakah kita perlu meminta maaf pada orang yang sudah menyakiti kita karena apa nih? Kita keluar aduh apa nih maksudnya? Kita keluar ucapan yang jelek. Jadi
saya pahami kalau kita keluar ucapan jelek, kalau kita menyakiti orang itu gitu, apakah kita perlu meminta maaf ya? Pertama-tama tentunya bagi saya yang biasa saya lakukan adalah saya jujur dulu dengan perasaan saya gitu loh. Apa yang muncul emosinya di diri saya? Apakah ada ketakutan, keraguan, atau kemudian justru masih ada kemarahan? Itu saya terima dulu, saya saksikan dulu. Ya. Itu menjadi permaafan kepada diri saya dulu gitu loh. Kita tidak bisa memaafkan orang lain kalau kita belum memaafkan diri sendiri. Makanya kita perlu untuk bisa coba sadari dulu emosi apa yang sedang hadir di dalam diri ketika kita punya keinginan untuk memaafkan tadi. Oh, ternyata masih banyak nih kemarahan. Selesaikan dulu dengan cara penyaksian, terima secara utuh. Maka ketika sudah damai, nanti kita minta maaf ke orang lain pun akan menjadi suatu dorongan yang diberikan kemampuannya oleh Tuhan agar itu bisa terjadi dengan mudah. Ya. Ya benar, seperti sekarang ini positif jadi buat nyaman dan damai. Ya, jadi memang perlu diwaspadai ya, jangan kita terikat dengan sesuatu yang positif. Kenapa ya Kang, kalau di dekat kolam yang ada suara airnya perasaan jadi damai? Ya kembali lagi, sebenarnya kan kehidupan ini adalah sesuatu yang sifatnya mengalir. Ya. Tadi saya belum sempat membacakan hasil kontemplasi saya ya pagi ini. Salah satu analoginya saya menghadirkan gambaran tentang kereta gitu loh. Kehidupan ini seperti kereta gitu, mengalir aja gitu. Kita itu seperti terowongan ya, terowongan yang kemudian mampu untuk menampung kehadiran kereta, dan itu setiap gerbong akhirnya muncul suatu perjalanan atau peristiwa hidup yang beraneka ragam. Salah satunya bentuknya seperti kita memilih, menentukan, menerima. Nah, itu semuanya cuma tampilan-tampilan aja yang dihadirkan dari gerbong-gerbong kehidupan tadi, yang terus mengalir memasuki terowongannya, yaitu terowongan kesadaran. Recall kembali ke kenangan bahagia dengan pasangan, bukan sama saja melakukan. Enggak begitu. Begini, bukan kita istilahnya merecall memori itu dengan gambaran kita ingin terus-menerus mendapatkannya gitu loh. Poin utamanya adalah kita mengakui ada nikmat yang sudah diberikan dan itu harus kita bisa syukuri gitu loh. Jadi bukan kita stuck di ceritanya, Kak Wanita Sehat. Kalau kita stuck di ceritanya, nah itu akan menjadi sesuatu yang nanti disebut sebagai kemelekatan. Recall memory, hadir rasanya, keep di rasanya, stay di rasanya. Ya. Bukan kita stay di cerita, waduh ini indah banget gitu. Rasanya itu yang perlu kita dapatkan, yang perlu kita keep gitu loh. Rasa senang ini gitu, terus gitu, oh nikmat ya. Ya tentunya jangan sampai salah juga merecall memorinya, memori yang istilahnya tentang mantan lah, sesuatu yang memang sebaiknya tidak lagi dihadirkan. Tapi kalau memori kenangan-kenangan indah yang tidak harus kita dapatkan kembali, tapi kita hanya mendapatkan rasanya saja gitu loh. Jangan juga akhirnya jadi kemelekatan di ceritanya tadi. Kalau kemelekatan di cerita ya pasti jadi rungkat nanti kitanya. Ya. Emosi tidak nyaman kita terima secara utuh. Itu biarkan lewat, apakah sebagai bentuk proses bertumbuh. Ya, jadi kalau kita bertumbuh itu kembali lagi kita itu perlu untuk banyak mengalami atau menyaksikan semua emosi yang dihadirkan ke diri kita gitu. Itu baru kita bisa bertumbuh gitu. Jadi bukan melewatkannya begitu saja dengan cara mengignore atau mengabaikan, bukan. Ya, tapi mengalami secara utuh gitu loh. Bagaimana sensasi dari emosi yang terhadirkan. Itu akan menjadi proses bertumbuh. Waspada yang seperti apa ya Kak? Waspada itu bisa terjadi ketika manusia itu mampu sadar. Sadar itu bukan cuman
kayak ngalamin tapi nggak fokus. Sadar itu ngalamin tapi fokus. Seperti kita being present, ya. Kita itu sekarang misalkan saya sedang berbicara di sini. Saya sadar secara utuh apa yang saya sampaikan kepada teman-teman gitu. Artinya di situ pikiran nggak jadi kemana-mana. Kalau teman-teman itu pergi ke kantor, naik Grab atau apapun juga kendaraan umum, lalu sambil melamun, teman-teman nggak bisa dikatakan sadar di situ. Teman-teman ada di dalam kuasa otak bawah sadar teman-teman, kondisi bawah sadar teman-teman gitu ya. Apakah kaitan memori dengan mimpi dan apakah mimpi itu? Jadi mimpi itu ada mimpi yang benar, ada yang merupakan ekspresi dari emosi yang tersimpan di dalam otak bawah sadar kita. Biasanya di awal-awal kita tidur, kalau kita bermimpi, di situ adalah sesuatu yang merupakan ekspresi dari emosi yang masih melekat di jiwa kita. Nah, tapi ada teman-teman itu yang diberi kemampuan untuk mendapatkan mimpi yang benar dalam bentuk simbol-simbol yang nantinya bisa ditafsirkan. Ini sebenarnya bisa kita pahami sebagai kejadian yang perlu kita ketahui. Bisa jadi ini adalah sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Begitu. Iya, terima kasih sama-sama juga Kak Juria, Jaria. Oke teman-teman, saya mohon maaf nih nggak bisa terlalu lama karena saya harus antar ibu saya ke rumah sakit. Ya, nanti janji sekitar jam 11-an. Jadi saya harus mengakhiri dulu pertemuan kita hari ini. Bagi teman-teman yang besok ingin hadir di kelas online, silakan nanti DM saja saya langsung ya. Nanti kita belajar secara khusus dalam arti mungkin nanti di situ secara utuh bisa didapatkan pengetahuan yang lebih lengkap. Jadi saya buka kesempatan bagi teman-teman yang menghendakinya. Mohon maaf jika ada sesuatu yang mungkin tadi sudah saya sampaikan dan kurang berkenan. Dan saya ucapkan banyak terima kasih atas partisipasi teman-teman yang sudah hadir di sini. Nomornya ini, saya tulis ya nomornya. Oke. 087818151274. 74. Nah itu teman-teman, ini nomornya, silahkan dicatat bagi teman-teman yang mau ikut kelas online, di mana nanti kita coba bahas. Terima kasih Bang Yan, kita bahas secara utuh gitu ya. Nanti teman-teman juga bisa menanyakan hal-hal yang mungkin bisa lebih spesifik ditanyakan dibandingkan ketika di live ini gitu ya. Karena memang beda nanti energinya ketika kita hadir dengan jumlah peserta yang seratusan ini dengan ketika kita nanti hadir secara lebih eksklusif lagi lah istilahnya, karena pesertanya nggak banyak gitu, paling biasanya sekitar 10-15 orang pesertanya. Jadi di situ akan mendapatkan energi yang lebih utuh lagi kaitannya agar teman-teman bisa lebih memahaminya, insya Allah seperti itu. Oke teman-teman, saya pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya, insya Allah hari Minggu ya teman-teman ya. Karena besok itu saya skip sehari karena paginya sudah ada yang namanya kelas online, dan siang atau malamnya biasanya saya ada kegiatan keluarga gitu yang rutin dilakukan di weekend gitu. Tapi kita bisa ketemu lagi hari Minggu pagi seperti biasa, mungkin jam 9-9:30. Nanti teman-teman yang memang berminat untuk belajar lagi, mendengarkan pengetahuan seperti yang sudah teman-teman dengarkan di hari ini, silakan hadir lagi nanti. Bagi teman-teman yang merasa bahwa ini adalah sesuatu yang bermanfaat, boleh juga teman-teman nanti sampaikan juga ke teman-teman yang lain supaya bisa juga hadir ikut mendengarkan, memahami sesuatu yang mungkin bisa bermanfaat bagi kehidupannya, utamanya untuk memperingan kondisi yang mungkin sekarang sedang dijalani di dalam kehidupan, di mana banyak penderitaan-penderitaan yang sedang terjadi. Oke teman-teman, saya pamit dulu semuanya. Bye-bye. Terima kasih semuanya.